Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, salawat dan salam terhatur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini kelak tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dikumpulkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk memasuki surga-surganya Allah. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani, alhamdulillahirabbil alamin, ing dalem menika kula badhe sareng-sareng kita badhe membahas babagan kaul ulama, melanjutkan perkataan ulama setelah kemarin berbicara tentang ibadah, dan hari ini kita akan berbicara tentang Al-Qur'an. Yang mana kita yakini bilih Al-Qur'an menika adalah kitab yang Allah turunkan untuk kita sebagai umat muslim, yang kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu akan selalu mendapatkan huda, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat la raiba fi, tidak pernah meragukan yang namanya Al-Qur'an. Lah hari ini banyak di antara kita orang yang bingung ketika menghadapi kehidupan dunia, bukan karena nggak punya ilmu, tapi mereka jauh dari tuntunan Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kitab yang mana di situ banyak sekali fadhail, keutamaannya. Tidak ada sesuatu apapun yang dekat dengan Al-Qur'an kecuali akan mulia. Seperti halnya kertas, ketika tertulis di situ kalimat Allah Subhanahu wa taala maka akan mulia. Seperti halnya orang-orang yang dekat Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hari ini banyak yang ragu dengan Al-Qur'an, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari yang namanya hidayah, petunjuk, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat seorang yang muttaqin, sehingga adanya mung takut, was-was, wedi dan lain sebagainya. Padahal sejatinya ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, estu Al-Qur'an itu adalah satu-satunya kitab, satu-satunya tuntunan yang membahas setiap aspek kehidupan kita. Tidak ada kitab yang lebih sempurna kecuali Al-Qur'an, tidak ada agama yang lebih sempurna membahas tentang kehidupan itu kecuali Islam. Sampai dalam urusan qadha'il hajah, dalam urusan bersih-bersih, dalam urusan bagaimana jasadiah dan dhahirah batinah kita, semua dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail di dalam Al-Qur'an. Maka di sini yang pertama adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ittabi'u ma la tabdi'u faqad kafaitum. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tabtadi'u, ojo pernah melakukan perbuatan bid'ah. Faqad kafaitum, niscaya kata beliau, ketika kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dan ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu as-sunnah, maka sungguh dengan meneladani apa yang sudah kita dapatkan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, tidak akan pernah tersesat dimanapun kalian berada, maka beliau mengatakan cukup bagi kalian. Lah hari ini banyak di antara kita itu bingung gitu. Sampai di titik banyak orang mengamalkan sebuah amalan yang menyelisih Al-Qur'an dan menyelisih As-Sunnah, tidak paham dan tidak sadar, karena apa? Mereka tidak puas dengan apa? Dengan kesempurnaan Islam, dengan kesempurnaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Yang sejatinya mereka niatkan untuk ibadah, namun tidak sedikit di antara mereka yang terjebak dalam urusan bid'ah. Maka rukun di antara rukun ibadah niku adalah bagaimana kita golek ridhani Gusti Allah, yang kedua kedah shawab. Tata carane kedah nderek Kanjeng Nabi. Tujuan swarga niku enten carane, enten tuntunane. Seperti halnya sholat, bukan sekedar sholat, tapi ada rukun dan syaratnya. Jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan yang niatnya baik, ning tata carane mboten baik. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Sapa wong sing ngamalne suatu amalan, berarti ini berbicara apa? Enggak sebatas i'tiqad dan enggak bersebatas sebuah keyakinan, tapi juga menjadi qaulan wa fi'lan. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana perkataan kita harus selaras sesuai apa yang sudah dituntunkan Rasulullah SAW. Maka di sini beliau menasihatkan kepada kita, ittabi westo, ikuti saja. Wala tabtadi'u, ojo pernah membuat perkara-perkara yang antum tambahkan atau antum kurangi.
Beliau mengatakan di sini faqad kafaitum, wis cukup kanggomu nek awakmu nderek Quran lan Sunnah, cukup pasti kita akan sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang kula hormati, ingkang kula tresnani. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pula berkata, "Inna naqatadi wala nabtadi." Sesungguhnya kami ini berkuduah kepada sunnah Rasulullah SAW dan tidak pernah mengada-adakan. Jadi berkuduah itu betul-betul berkiblat, betul-betul menjadikan Rasulullah SAW niku tuntunan uswatun hasanah bagi kita dalam segala aspek kehidupan kita. Ojo pernah kula jenengan itu membuat suatu hukum yang mana hukum itu menyelisih Rasulullah SAW dalam urusan ibadah khususnya. Karena apa? Kemudian beliau melanjutkan, wa nattabi'u wala nabtadi, dan kami selalu mengikuti dan tidak pernah menyelisihi. Walan nadilla ma tamassakna bil athar. Kemudian beliau mengatakan, kami tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh dengan asar-asar, dengan bekas-bekas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dan apa yang sudah Rasulullah SAW tetapkan serta amalkan untuk menjadi sebuah qudwah dan contoh bagi kita. Kula jenengan ora bakal kesasar. Mula sakniki Pak, kathah tiang-tiang niku kesasar. Janjane sing diwaos sami gitu. Janjane sing diwaos sami, la ilaha illallah, yang ditulis sama subhanallah, tapi ketika mereka niatkan sebagai raja, engko iso kebal misalnya. Engko mbok templekne pintu iso menjauhkan balak tidak sedikit di antara rumah-rumah kita dulu. Nenek moyang kita, mbah kula jenengan niku napa? Nulis teng mriku. La ilaha illallah ditemplekne dipaku nang dhuwure pintu. Quran itu Pak, la ilaha illallah niku napa? Akan bermanfaat. Maka soemben niku ketika Rasulullah mengatakan seseorang niku napa? Man kana fi akhirih la ilaha illallah. Sapa wonge di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dalal jannah. Jadi di sini ada sebuah rukun yang harus kita tepati dan tepati. Rukun apa? Rukun i'tiqadan an-nafsu, betul-betul tidak ada ilah selain Allah. Yang selanjutnya kita melakukan atau mengatakan bahwa betul-betul menurut lisan kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu napa? Kita jauhkan perkara-perkara yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kula jenengan menjadikan ilah kertas di atas langit-langit, di atas pintu kita sebagai bentuk tolak balak. Padahal napa? Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan itu, tidak pernah menuntunkan itu. Jadi sebaik apapun miturut akal kula jenengan ketika menyelisih Al-Qur'an, menyelisih Al-Sunnah, maka hal itu termasuk perbuatan dosa. Mergone napa? Mergone tadi tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Lho jenenge ra melu kok. Mula ada sebuah riwayat soemben, banyak orang niku bergerumbul, Pak. Ketika disuruh masuk surga kumpul-kumpul ngoten niku. Wis nang ngarep pintu surga kumpul-kumpul gitu. Barang ngoten niku dindek kalih malaikat. Lah Kanjeng Nabi gumun. Adek dindek lah kuwi sapa? Kuwi umatku jare Kanjeng Nabi. Ora, iku kudu umatmu. Modele mirip kaya umatmu. Modele mirip kaya awakmu. Amalane sing diwaca padha karo amalane sing diwaca para sahabat dan umat-umat sebelum para sahabat dan umat-umat yang mengikuti. Yang beda mereka nopo? Mereka menyelisih tata cara yang sudah kamu tetapkan, yang kata Allah Subhanahu wa taala telah aku sempurnakan agama kalian setelah nopo? Setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nggih, kathah nggih dipaku nang dhuwur pintu. Kok dompet kayak gitu. Biyen jare nak gen pinter, Quran ngono diobong. Bar kuwi diublek nggo banyu diombe. Kira-kira bener apa ora kuwi? Pinter ora, keselak areng kuwi. Ya kayak gitu. Maka tugas kita napa? Cukup mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pula beliau mengatakan apa? Iqtisadu fi sunnatin khairu minal istihadi fil bid'atin. Iqtisadu. Iqtisad niku sederhana, pertengahan, biasa wae. Fi sunnatin dalam mengamalkan perkara yang sunnah. Khairun itu lebih baik minal istihadu daripada jenengan istihadu sungguh-sungguh fil bid'atin dalam mengamalkan perkara bid'ah.
Jenengan melek wengi ngono kuwi. Zikiran, tasbihan ping 1000 misalnya ngoten. Padahal sunahe napa? Sunahe rak jelas to, kula jenengan kon tangi sepertiga malam, seperdua malam. Kemudian kon napa? Kon salat. Bar iku napa? Warattilil Qur'ana tartila, maca Qur'an raketan sedhela. Bar niku napa Kanjeng Nabi sunahe? Kon sare meneh. Dadi ora kok mbandang. Napa meneh kok enten sing piantun niku nek wis maca tasbih ping 1000, tahlil ping 1000, sesuk usahane lancar. Ora enek ajaran ngoten niku. Kudune nek ngoten niku Kanjeng Nabi iku ora pernah diganjel wetenge nganggo watu. Ora enek ceritane Fatimah radhiyallahu anha niku kok nyampe numbuk tepung nyampe tangannya melentung-melentung. Mergone Fatimah itu nggak mungkin kita ragukan keimanannya, nggak mungkin kita ragukan zikirnya. Tapi kasus nyatanya napa? Fatimah radhiyallahu anha bersama suaminya hidup dalam keadaan pas-pasan. Sampai beliau ikut andil membantu kegiatan seorang suaminya. Padahal nasihatnya Kanjeng Nabi kagem Fatimah napa? Awakmu kuwi nak sakdering sare kon maos subhanallah alhamdulillah Allah engko bakal diparingi katentreman kamulyanan. Ora kok bahasane katentreman ki katentreman sugih mboten. Katentreman niku senes bondo. Katentreman iku napa? Katentreman iku kados donga kula jenengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jaluk napa diparingi nikmat napa? Nikmat iman supados kula panjenengan selalu alhamdulillahirabbil alamin, sadar betul bilih gesang ing alam dunia menika berkahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ora kok bar maca tasbih qiyamul lail donga utangi gen lunas mboten. Karena niku sebagai bentuk ikhtiar kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nggih. Jadi santai-santainya jenengan biasa-biasanya jenengan dalam urusan sunnah niku lebih baik daripada jenengan iku peng-pengan tibake mboten enten tuntunane keng Kanjeng Nabi. Kathah niku amalan-amalan kula nggih duka keng pundi ngoten iki kathah amalan-amalan niku yang sayangnya kalau jenengan niku Pak nuwun sewu jenengan istighfar saakeh-akeh mboten napa-napa. Tapi hari ini banyak orang-orang yang menyandarkan sebuah athar, sebuah qaul kiai ini menjadi sebuah kesunahan. Nah niku sing disebut bid'ah. Kalau jenengan punya amalan istighfar mboten napa-napa. Seperti halnya kisah Imam Malik ketika beliau bertemu dengan tukang roti niku napa? Tukang roti niku penggaweane niku mung istighfar. Setiap beliau itu ndamel aduan, ndamel ulenan, ndamel roti niku selalu istighfar. Sampai akhirnya ditanya, apa hikmah yang kamu dapatkan dari istighfar? Dia mengatakan, seorang tukang roti ini ditangleti ngoten niku jawabannya apa? Tidak ada satu hajatku pun yang tidak terkabul kecuali aku ingin bertemu dengan Imam Malik. Ternyata apa? Imam Malik dihantarkan Allah Subhanahu wa taala digerakkan untuk menemui tukang roti tersebut. Tapi bukan sunnah sebagai bentuk apa? Amaliyah kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan niku maos Al-Fatihah bar subuh tekan suruh mboten napa-napa. Al-Ikhlasan bar subuh tekan suruh mboten napa-napa. Ning niku bukan sunnah sebagai amaliyah takarub jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salah satu di antara kemuliaan ilmu itu jenengan perginya menuntut ilmu itu sebagai bentuk napa niku jalan menuju surga. Jenengan niku ketika mudarosah seperti ini sebagai bentuk tasbih. Ketika jenengan ajarkan ilmu itu sebagai bentuk sedekah dan ketika jenengan mentikror, mengulang-ulang ilmu itu sebagai bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku mboten napa-napa. Tapi kalau kita niatkan maca istighfar ping sakmene usahane ge lancar mboten angsal ngoten niku. Karena sejatinya ibadah niku sebagai bentuk sarana kita menanam untuk alam akhirat. Sedangkan dunia ini sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebelum alam semesta diciptakan, sebelum kita dilahirkan, sejatinya rezeki kita sudah ditetapkan. Mula nak urusan dunia ora usah samar, wis to yakin nak memang dadi rezekimu ora bakal ketuker, ora bakal keliyo, ora bakal ilang. Ning nyiwadene kok uduk dadi rezekimu, mbok upayani kaya ngapa ya ora bakal kecekel. Ngoten nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani. Kemudian apa? Sahal Ats-Tsauri rahimahullah beliau berkata, usuluna sab'atu asya. Beliau mengatakan usuluna sab'atu asya. Prinsip kami ada 7 perkara.
Terus para ulama, para a'immah niku memiliki prinsip hidup dalam menjalani kehidupan. Yang pertama at-tamassuk bi kitabillah. Bagaimana hidup kita selalu tamasuk. Tamasuk itu berpegang teguh. Ya. Berpegang teguh bi kitabillah kepada Al-Qur'an, yaitu kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yang pertama kalau ingin mengikuti para a'immah, para ulama harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, baik itu qaulan wa fi'lan, harus disandarkan kepada kitabillah, kitabullah. Misalnya niki tanggane kula jenengan meh mantu. Nang Quran enak ora tata cara mantu, ngoten niku. Jangan sampai, Pak. Perkara mantu ini kan perkara mulia toh. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Aulim. Gawe walimah, gawe pesta. Pesta yang seperti apa? Yang pasti pesta yang tidak terdapat di dalamnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mergo nikah itu perkara mitsaqon ghalidun, perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat kukuh, yang mana syariat itu Rasulullah SAW amalkan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Latik dicampur dengan kegiatan-kegiatan maksiat, dengan kegiatan-kegiatan fasikoh yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka ada keberkahan yang dicabut Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan tersebut. Misalnya ngoten nggih. Maka penting biyen piye to? Quran iki ngajarni walimahan. Bar niku goleki asbabun nuzule. Kanjeng Nabi piye to carane walimahane? Oh, tibake napa? Wis to, sing penting ngundang wong tangga tepalih, nyekseni bilih anake kula jenengan pun rabi, kata Rasul walau bisyatin. Ning enten sunah teng mriku, kon beleh wedhus raketan cempe. Berarti memang kudu mangan enak ngono kuwi. Ya kan. Kon biyen niku Pak, sunah iki janjane niku napa? Panganan sing paling barokah niku ya mung wedhus. Ya. Mung wedhus, senes lembu ngoten niku. Ya. Hewan sing paling diberkahi panganan niku maksud didahar niku ya mendo niku wau. Bahkan kalau pitik niku banyak tidak sedikit para ulama niku rodok nglarang ngoten niku. Karena manusia itu akan seperti apa yang dia makan. Mula Kanjeng Nabi niku piyantune sae, Pak. Mula gambaran urip nang alam dunya wong becik niku napa gambarane tawon. Sing dipangan sae, sing ditokne sae. Ora kaya laler, golekane perkara sing elek, sing ditokne ya elek-elek. Mula dalam beberapa madhab niku napa melarang maem kewan-kewan sing gilani karena itu akan menjadi karakter. Pitik niku kan rodok karaktere rodok mboten setia nggih. Ngono kuwi kadang mbok karo anak, anak karo mbok ngono biasa. Kadang ngendhok radi kremi, ora lho sing luwih anu neh ora nek lanangane ngendhok ngono barang to pitik iki. Sing duwe pitik-pitik iki neh. Ya kan? Maka tidak sedikit para kiai, para ustadz, para a'immah itu dulu melarang makan pitik walaupun halal tetap halal karena menjadi karakter. Pomene kok pitik boiler ngono ta. Pitik kutuk harus dipangan. Yang pertama beliau mengatakan prinsip hidup para ulama dulu adalah tamasuk, berpegang teguh dengan kitabullah. Wa iktida'u bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Iktida'. Bagaimana kita meneladani bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, dahar kula jenengan, lenggah kula panjenengan, ngunjuk kula panjenengan, semua ada sunah-sunahnya, semua ada tatanannya, semua ada aturannya. Wa aklul halal. Lah piye carane supados kula panjenengan tetap mengikuti para a'immah? Yang paling penting setelah kita ittiba tamasuk dengan kitabullah, kemudian tidak mengikuti atau meneladani sunnah Rasulullah, ciri yang utama di antara mereka para a'immah dulu adalah aklul halal. Tidak memakan kecuali perkara yang halal. Napa melih di zaman kita ini banyak sekali perkara-perkara yang subhat sing seliwaran teng ngajengi kula jenengan. Nggih subhat ngoten. Nah sakniki napa nggih rada angel ngoten nggih. Tapi setidaknya kita berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi perkara yang subhat. Ya. Ya, jadi beliau menasihatkan nak pengin kaya ulama nomor 3 memakan makanan yang halal. Kemudian yang selanjutnya apa? Wakuful adha.
Wakuful ada itu menghindari atau menahan dari menyakiti orang lain. Jadi para ulama iki ora gelem nyakiti wong liya. Wong liya yang sanes ngoten. Ya, baik itu perbuatan atau perkataan. Sampai Rasulullah SAW layat akhulu ahadakumul jannah. Sira kabeh ora bakal mlebu swarga. Lha napa? Nak sampai tanggamu ngrasa keganggu karo perbuatanmu, ngrasa keganggu karo tumindamu. Ngoten nggih. Terus kula njenengan iso emben bagaimanapun tetangga kita, mereka punya hak atas diri kita. Dan kita memiliki kewajiban atas tetangga kita. Sampai itu sebagai tolak ukur. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaru. Sapa wonge sing iman dumateng Allah, karena itu sebagai hakikat kita itu masuk surga syaratnya iman dumateng Gusti Allah wal yaumil akhir. Sapa wonge sing pengen mlebu swarga taribasan maknane ngoten niku napa? Falyukrim jaru. Hendaklah memuliakan tetangganya. Setangga nis modele kaya ngapa? Ya dimulyani, ya dihormati. Cara kita menghormati, memuliakan tetangga kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau kita melihat saudara kita itu dalam kemungkaran, ojo segan-segan ngilik nih. Itu bukti cinta. Karena orang yang cinta itu ora kok membiarkan saudaranya mlebu neraka mboten. Ning bagaimana kita ngengkeng, ngrekso, jaga diri kita, keluarga kita, tetangga kita dari api neraka, diilik. Diarahne. Nah, iso dengan kekuatan dari dalam artian kita sebagai RT, sebagai orang yang disepuhkan, yo nasihat kita pasti luwih manjur. Lah nek ora iso ya nggo lisan. Sowan kandhani sing sae. Besok ora usah kei campur sari to, Mas. Ora usah nganggo dangdutan, ora patut. Wong dhewe iki komplek-komplek pengajian nganggo dangdutan barang.